Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Azka Karimah Nurhaliza dari kelas 10 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya beserta teman saya yaitu Cesa Dwi Aulia dan Nada Hanifah akan menjelaskan mengenai proposal usaha microgreen yang telah kami buat. Apa itu microgreen? Microgreen adalah sayuran hijau muda dengan rasa aromatik dan memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi daripada sayuran yang dipanen tua. Microgreen dapat diolah menjadi berbagai macam menu masakan. Microgreen juga memiliki banyak nutrisi sehingga bagus untuk kesehatan. Dalam menjalankan usaha microgreen ini, kami mendirikan sebuah perusahaan yang disebut perusahaan Mika. Perusahaan Mika atau bisa disebut microgreen kacang adalah perusahaan yang menjalankan usaha budidaya tanaman kacang dengan metode microgreen. Dengan memanfaatkan sumber daya dan media yang tersedia, kami berupaya untuk mengembangkan usaha microgreen kacang. Pada perusahaan Mika ini, kami memiliki 3 orang produser. Yang pertama Azka Karimah Nurhaliza, yang kedua Cesa Dwi Aulia, dan yang ketiga Nada Hanifah. Perusahaan Mika kami ini juga memiliki 3 buah produk. Yang pertama keripik kacang microgreen, yang kedua keripik kacang hijau, dan yang ketiga sayuran microgreen. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dari kelompok kita, yaitu membudidayakan sumber daya alam dan memberdayakan sumber daya manusia dengan seimbang, berlandaskan prinsip ekonomi. Nah, dan untuk misinya, yang pertama misi jangka panjang, yaitu dikenal oleh masyarakat luas, meraih keuntungan yang besar, membuka lapangan bagi masyarakat, membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Nah, untuk misi jangka pendeknya yaitu menarik minat masyarakat setempat dan meraih keuntungan, memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Dan selanjutnya SWOT yang pertama ada strength. Yang pertama, alat bahan yang mudah dicari serta lahan dan waktu yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Dan kacang hijau tergolong jenis microgreen yang mudah tumbuh. Selanjutnya, opportunities, memudahkan setiap orang menemukan sayuran microgreen. Banyak vitamin dan mineral yang terkandung dalam microgreen kacang. 3 ada weakness. Yang pertama, kegagalan panen akibat terlalu banyak penyiraman atau langkah penanaman yang kurang tepat. Belum berpengalaman sehingga rentan dalam kegagalan. Nah, yang keempat ada threats, menutup usaha pedagang media umum. Yang kedua, mudah ditemukan karena banyak orang yang sudah membudidayakan microgreen kacang. Halo teman-teman semuanya, nama saya Nada Hanifah. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi yakni mengenai strategi bisnis. Nah, strategi bisnis adalah upaya perusahaan kita untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Di antaranya kita akan melakukan pembagian kartu stem. Dan berikut ini merupakan kartu stem yang akan kami bagikan. Kemudian selain kartu stem, kita juga akan membagikan beberapa stiker kepada konsumen kita. Selain stiker dan kartu stem, kita juga akan melakukan pembagian brosur seperti ini. Nah, setelah itu kita juga punya masa depan industri. Analisis kami yaitu pertama, perspektif di masa depan. Dengan tetap menjaga mutu serta kualitas, kami akan membuka brand dan usaha yang memiliki daya saing kuat dan dijual di seluruh pasar Indonesia. Karena kan microgreen ini ide yang baru, jadi ada kemungkinan usaha ini pasti memiliki daya saing yang tinggi. Kemudian selain itu juga ada analisis persaingan. Apabila usaha kami berjalan lancar, maka persaingan yang akan terjadi pasti akan sangat sengit dan ketat, terutama persaingan dengan perusahaan yang memiliki produk yang sama atau berada dalam satu wilayah. Yang kemudian segmentasi pasar yang dimasuki. Nah, segmentasi psikologis dengan sasaran anak muda atau remaja yang menyukai makanan ringan serta pemasaran produk di wilayah perkotaan. Jadi mungkin pasar yang akan kita masuki dari produk kami itu adalah pasar-pasar anak muda yang menyukai makanan ringan seperti itu.
gitu. Terima kasih. Habis ini kita lanjut ke presentasi berikutnya. Selamat menonton. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nanda Hanifa. Di kali ini saya akan membahas tentang produk yang saya lakukan dari perusahaan saya, yaitu keripik atau makanan ringan dari microgreen. Nah, microgreen sendiri adalah sayuran hijau muda yang rasa aromatik, memiliki kandungan gizi lebih tinggi dari sayuran panen tua dan tetap dapat diolah menjadi menu masakan. Nah, masakan di sini adalah keripik ya. Nah, jadi microgreen ini akan saya produksi dengan menggunakan proyeksi keuangan dari tabungan saya, terus uang pribadi dan lain sebagainya. Kemudian analisis usaha dan biaya produksi tetap, ada biaya produksi tetap, biaya produksi variabel, dan dana darurat investasi. Itu adalah analisis usaha kami. Kemudian yang selanjutnya, biaya tetap. Biaya tetap yang kami gunakan antara lain adalah gunting, wajan, spatula, dan kompor. Semuanya telah kami jumlahkan dan dengan harga satuan-satuannya. Kemudian slide berikutnya yaitu biaya variabel, diantaranya ada kacang hijau, tanah untuk penanaman, kemudian terigu, minyak goreng, kemasan, pupuk, dan gas LPG tentunya untuk menggoreng. Terus ada lagi biaya gaji, yaitu pemberian gaji karyawan. Sudah kami tentukan beserta biaya transportasinya. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Berikut merupakan penjualan dan biaya-biayanya ya, biaya total, biaya tetap, dan biaya tidak tetap. Kemudian kami jumlahkan, jadi 30 akan dijual dengan harga 2.000. Dalam mempertimbangkan 2.500 menunjukkan penurunan jumlah microgreen karena dalam budidaya dapat tetap terjadi kegagalan panen kan. Kemudian di sini berikutnya bisa kita lihat total penerimaan sama dengan lebih kecil daripada 174.000 dikali 2 dan dikali 2 bulan. Sampai sana berikut tersebut merupakan hasil daripada perencanaan produk yang akan saya lakukan beberapa saat ke depan. Dan untuk produk yang kedua yaitu keripik kacang hijau. Keripik kacang hijau merupakan keripik yang berasal dari microgreen kacang dan diolah menjadi keripik kacang hijau yang mengandung gizi dan sehat dan banyak vitaminnya juga, dan sangat disukai oleh anak-anak zaman sekarang, masyarakat zaman sekarang. Untuk selanjutnya yaitu proyeksi keuangannya. Yang pertama, modal usaha didapat dari meminta sedikit modal kepada orang tua. Yang kedua, gaji dari pekerjaan sampingan. Yang ketiga, tabungan. Dan yang keempat, seseorang yang ingin berinvestasi kepada usaha kita. Nah, untuk analisis usahanya yaitu untuk yang pertama biaya variabelnya, yaitu barang pertama ada kacang hijau, kuantitasnya 0,5 kilogram dan satuannya yaitu 2. Harga satuannya 6.500 dan jumlahnya yaitu 13.000. Yang kedua ada terigu, satuannya 1 kilo, kuantitasnya 1 kilo dan satuannya 3 biji. Harga satuannya yaitu 8.000 dan jumlahnya 24.000. Yang ketiga ada tanah, ada minyak goreng, ada kemasan produk, ada gas LPG, ada pupuk, ada bumbu tambahan atau bumbu dapur untuk penyedap keripiknya, dan yang terakhir ada stiker produk. Semuanya jumlahnya yaitu jadi 374.000. Dan untuk selanjutnya ada biaya tetap, yaitu plastik kuantitasnya 1 pak, satuannya 1, harganya 30.000, jumlahnya 30.000. Yang kedua ada wajan, ada gunting, ada kompor gas, ada centong atau spatula, dan yang keenam ada tempat produk disimpan atau kemasannya kayak misting atau apa gitu.
jumlahnya yaitu 222.000. Dan yang ketiga ada biaya gaji, pemberian harga digajinya 25.000. Dan untuk biaya transportasinya yaitu dan jumlahnya ada 300.000. Biaya yang lain-lainnya ada 3. Nah, selanjutnya biaya totalnya 921.000 dan harga pokok penjualannya dengan 450. Jadi keripik kacang hijau ini akan dijual dengan harga 5.000 dengan mempertimbangkan 5.500 menunjukkan penurunan jumlah mikrogreen karena dapat terjadi penurunan atau kegagalan panen. Total penerimaannya yaitu harga dikali jumlah produksi 5.000 dikali 23 juta, dan kalau pendapatannya 3 juta dikurangi 921.000 sebenarnya 2.079.000, dan nilai kelayakan suatu usahanya total penerimaan dibagi total biaya produksi sebenarnya 3 juta dibagi 921.000 kurang lebih 0,3325, dan untuk keuntungan dibagi total biaya produksi yaitu 2.079.000 dibagi 921.000 sebenarnya 0,22 kurang lebih. Dan untuk analisis break even point atau balik modalnya akan 921.000 dalam kurung 2.079.000 dikali 2 bulan sama dengan 4.158.000. Jadi dalam waktu 2 bulan atau 3-4 kali panen, maka break even point modal awal kami akan kembali. Ini yang akan menjadi penguat untuk tetap membuka usaha ini. Terima kasih. Baik teman-teman, saya Azka Karimah Nurhaliza akan menjelaskan produk selanjutnya dari perusahaan Mika, yaitu sayuran microgreen. Sayuran microgreen adalah hasil dari microgreen kacang hijau yang memiliki banyak nutrisi sehingga baik untuk kesehatan. Untuk produk ini, saya akan mengambil proyeksi keuangan dari tabungan pribadi, bantuan dana dari orang yang terlibat, serta uang saku dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk analisis usaha. Analisis usaha dari produk sayuran microgreen yaitu sebagai berikut. Yang pertama, biaya tetap. Untuk barang atau kebutuhannya dan antara lain yaitu kacang hijau, wadah atau media tanam, gunting, dan juga wajan. Diperkirakan jumlah total harganya yaitu sekitar Rp150.000. Lalu selanjutnya biaya variabel. Untuk barang kebutuhannya yaitu tanah, pupuk atau air, ataupun nutrisi, lalu dan juga kemasan. Jumlah harganya yaitu Rp55.000. Selanjutnya untuk biaya gaji yaitu pemberian gaji karyawan, jumlahnya Rp70.000. Lalu biaya transportasi jumlahnya Rp100.000. Untuk perkiraan penjualan produk sayuran microgreen ini, biaya total yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp375.000. Lalu untuk harga pokok penjualannya, harga pokok penjualan untuk 50 produk yaitu sebesar Rp7.500. Jadi, produk sayuran microgreen ini akan dijual dengan harga Rp10.000 dengan mempertimbangkan penurunan produksi sayuran microgreen karena terjadinya kegagalan panen. Untuk total penerimaan ada yang produksi yaitu sebesar Rp500.000. Lalu untuk pendapatannya ataupun keuntungan yaitu sebesar Rp125.000. Selanjutnya untuk analisa break even point ataupun balik modal, yaitu keuntungan bersih 1 bulan dikali berapa banyak produksinya, yaitu 500.000 kurang dari 125.000 dikali 2 serta dikali 3 bulan, sehingga dapat didapatkan 500.000 kurang dari 750.000. Jadi dalam waktu 3 bulan atau 3-4 kali panen, maka break even point modal awal kami akan kembali, sehingga itu akan menjadi penguat bagi kami untuk tetap membuka usaha ini.
Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.